Baik, selamat siang, selamat pagi maupun selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pertemuan selanjutnya masih berkaitan dengan pusat kecepatan saat. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan. Jadi kalau kita berbicara pusat kecepatan saat itu memang harus sering dilatih supaya kita paham betul maksud dan tujuan dari omega maupun titik pusat yang berpotongan. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pelatihan yang kita aplikasikan pada GeoGebra. Tentu ada bagian yang statis dan ada bagian dinamis. Untuk statis nanti kita posisikan pada satu kondisi, di mana kondisi tersebut nanti akan menghitung pusat kecepatan saat dan omega. Lalu yang dinamis kita akan membuat slider supaya kita bisa melihat bagaimana pusat kecepatan sesaat itu berpindah sepanjang gerakan. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya mengenai batang pada dua rel horizontal dalam statis dan dinamis. Di mana sebuah batang PQ dengan panjang 0,40 meter bergerak dengan ketentuan. Ada dua ketentuan untuk PQ, yaitu P pada ketinggian Y 0,20 dan Q selalu meluncur pada rel horizontal di ketinggian Y 0,40. Jadi P dan Q itu ada di titik yang sama, Y. Di mana untuk kondisi statisnya atau pengamatan sesaat kita memiliki P, Q, VP dan VQ itu dengan sumbu yang sudah ditentukan, P 0,10 dan 0,20, Q 0,45 dan 0,40, VP 0,60 meter per sekon ke arah X plus, berarti searah jarum jam, dan VQ 0,80 meter per sekon ke arah X plus. Nah, tentukan berapa pusat kecepatan sesaat batang PQ. Lalu hitung kecepatan sudut omega saat itu. Itu untuk statis. Kalau yang dinamis atau yang kita animasikan dengan sebuah slider, berarti kita akan membuat model dengan sebuah slider untuk posisi P itu nilainya 0,20, sehingga titik Q otomatis akan mengikuti rel yang di atas itu dengan panjang tetap adalah 0,40. Lalu setelah kita sudah modelkan, akan menampilkan arah kecepatan pada setiap posisi, lalu menampilkan ICV pada posisi batang, dan terakhir kita akan memeriksa apakah V betul omega R ya yang sejajar berlaku atau tidak. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Ya, pada GeoGebra ini kita langsung masukkan saja di sini titik kita buat titik ujungnya. Karena tadi kita berbicara 0,20 dan 0,40, kita buat titik ujungnya. Berarti kita masukkan dulu P sama dengan 0,10, 0,20. Berarti kita kasih tutup ya. Ini kita kasih tutup dulu, kasih tutup, ini kita hapus, ini kita hapus, ini 0, 0,10, 0,20, lalu kita enter, muncul titik P dan titik Q, kita tuliskan
dengan menggunakan 0,45, 0,40. Ya, bisa kita perbesar untuk melihat supaya tidak terlalu kecil. Lalu kita buat segmen batang ya. Segmen batang bisa kita tulis di sini maupun pilih ya, bisa kita tuliskan dengan segmen. Nah, di segmen ini kita bisa masukkan langsung P-nya besar ya. P, Q. Tutup, enter. Oh, segmennya tak ada, sorry. Berarti ini pakai T, segmen. Nah, dapat ya. Jadi kalau tidak ada P segmen, kita bisa gunakan pakai T atau kita pilih langsung di sini. Lalu kita akan menggambarkan arah kecepatan. Kita akan membuat titik bantu. Misal P 0,70 dan 0,20 ya. Ini titik bantunya ya, titik bantu di sini ya. Bisa kita masukkan vektor dengan menggunakan VP sama dengan vektor. Nah, ini vektor. Vektornya kita masukkan di sini saja, langsung kita ketikkan P ya, koma tutup 0,70 ya, koma 0,40. Nah, maka akan menghasilkan 0,6 dan 0,2 untuk vektor ya, vektor P. Lalu kita selanjutnya untuk masukkan ke vektor Q, berarti kita masukkan VQ ya. VQ itu sama dengan vektor ya. Kita gunakan Q, 0,55 ya, karena kita menggunakan untuk membuat titik bantu ya. Titik bantunya sebenarnya terserah ya, kalian bisa bereksperimen sendiri, tidak masalah, tidak harus sama dengan saya ya. Lalu kita masukkan 0,40 ya, tutup 0,Q 0,55 ya, lalu 0,40 tutup, oke, jadi dapatnya 0 ya. Itu untuk VQ kita dapat. Maka ya, yang saya tadi bilang VP dan VQ untuk nilainya ini terserah ya. Itu hanyalah sebuah titik bantu. Jadi panah panjang dan pendeknya itu tidak penting, yang penting arahnya sama. Dia menuju arah plus X ya, plus X ke sana, plus X. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat garis tegak lurus untuk arah kecepatan dengan menggunakan G1 ya, sama dengan garis tegak lurus, garis tegak lurus, atau kita masukkan garis tegak lurus. Ini kita hapus saja, sorry, hapus. Ini kita hapus, vektor sudah. Garis tegak lurus, ini tinggal kita klik garis tegak lurus untuk P, VP, P ya, P dan VP. Lalu masih garis tegak lurus, kita masukkan Q dan VQ. Lalu kita tentukan titik perpotongannya dengan menggunakan I sama dengan perpotongan. Perpotongan kita pilih objek-objek, kita masukkan G1 ya. G1-nya tak ada, berarti GH, berarti G, H, tutup, enter ya. Lalu selanjutnya kita hitung jarak dari ICV atau titik pusat kecepatan saat ke titik P-nya dengan menggunakan D sama dengan jarak dari P
ke I dapat 1,11. Lalu kita menghitung sudutnya. Sudut berarti kita gunakan omega. Kita gunakan omega. Omeganya kita pasang di sini. Kita carikan omega dulu. Omega sama dengan tadi di soal sudah muncul nilainya adalah 0,60. Berarti kita tinggal tuliskan 0,60. 0,60 dibagi dengan D. Ya. D-nya tadi nilai jaraknya. Kita dapat nilai 0,54. Jadi kita sudah dapatkan untuk nilai statisnya dengan membuat bagian-bagiannya. Pertama kita membuat ujung batang PQ, lalu kita buat segmen, dan selanjutnya arah kecepatan hingga kita bisa menentukan hasil yang kita inginkan adalah jarak serta omeganya. Jadi ini jawaban dari soal pertama. Baik, kita berjumpa di soal kedua. Terima kasih.